wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Sedih dan menangis itu merupakan tabiat manusiawi. Rasulullah SAW pernahkah menangis? Pernahkah Nabi Muhammad SAW bersedih? Pernah. Kapan itu? Meninggalnya putra beliau yang tertua, yaitu Al-Qasim, dan meninggalnya putra bungsu beliau, yaitu Ibrahim. Maka ketika itu Rasulullah SAW bersedih. Ketika itu Rasulullah SAW menangis. Apa kata Rasulullah? Hati ini bersedih, mata ini menangis karena kepergian engkau wahai anakku. Tapi aku tetap ridho dan takkan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jamaah saudaraku rahimakumullah, memang berpisah dengan orang-orang yang kita cintai itu berat. Jangankan kita manusia biasa, sekali lagi Nabi pun mengalami. Mungkin kita ingat semua ketika meninggalnya Abu Thalib, kemudian meninggal pula istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Maka tahun meninggalnya dua sosok manusia yang luar biasa ini disebut ketika itu tahun duka cita. Tahun duka cita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Allah menghibur Nabi kita agar melupakan derita ini, melupakan ujian berat ini? Itulah dia Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab, kata sebahagian ulama. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Cucu mana yang tak sayang sama datuknya? Istri mana yang tak cinta sama suaminya? Kemudian anak mana yang tak sayang sama ayahnya? Jangankan cucu, jangankan anak, jangankan istri, kita jemaah saja merasa kehilangan. Tapi segala sesuatu Allah telah tetapkan. Lalu bagaimana sikap kita selaku seorang hamba? Tak ada jalan lain kecuali kita sabar menerima ini semua. Karena tanpa terkecuali semua kita pasti akan diuji oleh Allah. Kadang berat, kadang ringan, kadang lama, kadang sebentar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yaitu surah Al-Baqarah ayat 155. Tadi telah kita bacakan pada mukadimah. Allah sebutkan, tanpa terkecuali setiap kita pasti akan diuji. Ada ujian itu, kata Allah, bentuknya rasa takut. Ada ujian itu bentuknya, kata Allah, rasa lapar. Kemudian ada ujian itu bentuknya kekurangan harta, kekurangan jiwa. Apa makna kekurangan jiwa ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir kita baca meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Kemudian kekurangan buah-buahan, gagal panen dan lain dan sebagainya. Tapi perhatikan ending ayatnya. Apa kata Allah? Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kepada Sahibul Bait, seperti yang disampaikan tadi mewakili jemaah. Lalu
Apa upaya yang mesti kita lakukan agar kita tetap sabar dan tetap sabar? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bisa bersabar mendapatkan musibah, kita membaca istirja. Apa itu istirja? Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan sekali kita baca, tapi kita baca berulang-ulang kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita baca bukan saat kejadian itu saja, tapi kita baca kapan? Ketika ayah teringat oleh kita, ketika sang suami yang telah mendahului teringat oleh kita, lalu air mata keluar, hati bersedih, kemudian menjadi rapuh. Iblis saat itu mengambil kesempatan, perangi rasa ini dengan membaca kembali kalimat tersebut. Jangan dilayani perasaan sedih itu berlama-lama. Jangan dikeluarkan air mata terbanyak-banyak, karena kalau terlalu banyak air mata keluar, kalau hati terlalu sedih, seperti yang kita sampaikan tadi, ini lahan empuk bagi iblis untuk mendatangkan ketidakredoan kita. Maka ketika seorang hamba dapat musibah, dia membaca innalillah, apa maknanya? Aku ridho ya Allah, karena sesungguhnya segala sesuatu berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Ayah kita, betul itu ayah kita. Suami kita, betul itu suami kita. Tapi makna hakiki dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan nyawa suami kita, jangankan nyawa ayah kita, nyawa kita sendiri ketika Allah datang mengambilnya, kita tak bisa untuk menahannya. Maka tak ada cara lain agar kita ridho dan ikhlas menerima ini semua. Allah ajarkan kepada kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan dibaca satu kali, tapi dibaca berulang kali. Ketika ingat kepada almarhum, mungkin berkata-kata hati kita dan arah perkataan itu kepada yang negatif, kembali baca hal yang tersebut. Bahkan ada doa yang Rasul ajarkan. Apa bunyi doa yang Rasul ajarkan? Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini, mohon ya Allah beri ganti yang lebih baik. Ini doa buatan baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa sabar? Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang penyabar saat dapat musibah, bandingkan musibah yang kita terima dengan yang Allah telah berikan kepada saudara-saudara kita. Lihat di sebelah kanan kita. Ternyata ada juga saudara kita yang telah meninggal ayahnya. Ada juga saudara kita yang telah meninggal suaminya. Kalau tidak ada di sebelah kanan, coba lihat di sebelah kiri kita. Ternyata di sebelah kiri kita ada ternyata sahabat-sahabat kita yang suaminya sudah meninggal juga, yang ayahnya sudah meninggal juga. Seandainya tidak ada di kanan dan di kiri kita, coba lihat di belakang kita. Coba lihat di depan kita. Apa maknanya? Ternyata kita tak sendiri sedang seperti ini. Sudah banyak menimpa orang-orang lain. Seandainya kita sendiri satu-satunya mengalami hal yang seperti ini, kita bisa protes sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa meninggal suamiku? Yang lain tak meninggal suaminya. Ya Allah, mengapa meninggal ayahku? Yang lain tak pernah meninggal ayahnya. Ternyata bukan kita sendiri yang mengalami seperti ini. Bahkan mungkin ada yang lebih berat Allah berikan ke orang lain. Begitu lahir anaknya, anaknya tak pernah melihat wajah ayahnya. Kenapa? Ketika dalam kandungan ayahnya telah meninggal dunia. Ada mungkin hari ini istri mendapat ujian lebih berat lagi.
Suaminya sudah bertahun-tahun pergi, tapi belum juga pulang. Seandainya hidup, di mana alamatnya? Kalau sudah meninggal, di mana kuburannya? Sehingga sampai hari ini ada anak mempunyai tanda tanya yang begitu banyak dalam hatinya. Ada istri yang mempunyai banyak tanda tanya dalam hatinya. Dia bertanya, kemana suami saya? Dia bertanya, kemana ayah saya? Alhamdulillah, almarhum Haji Muhammad Yazid bin Jamil kemarin diselenggarakan oleh anak-anaknya, diselenggarakan oleh istrinya, dan kita selenggarakan semua. Kita tahu kuburannya di mana. Sehingga suatu saat ketika anak rindu, walaupun tak melihat wajah sang ayahnya, dia tahu nak berziarah di mana kuburannya. Maka kalau seperti ini seseorang mendapat musibah, dia tidak sekedar berkata innalillah, dia juga akan berucap alhamdulillah. Kenapa dia membaca alhamdulillah? Ternyata musibah yang sedang dialami lebih ringan daripada musibah yang dialami orang-orang lain. Banyak musibah yang lebih berat Allah alamatkan kepada orang lain. Itu cara kedua, bagaimana supaya kita tetap sabar. Lalu bagaimana cara yang ketiga? Kita mesti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, itu tanda sayangnya Allah. Jemaah, memang tak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang silih berganti, bertubi-tubi musibah terjadi dalam kehidupan kita. Air mata belum kering lagi, datang musibah yang lain. Hati masih sedih, menyusul musibah yang satu lagi. Lalu pertanyaannya, apa tak sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala itu jemaah sangat sayang kepada kita. Saya yakin seorang ayah pasti sayang kepada anak-anak. Apalagi seorang ibu pasti lebih sayang kepada anak-anaknya. Tapi walau bagaimana sayang seorang ayah kepada anak-anaknya, walau sayang bagaimanapun seorang ibu kepada anak-anaknya, Allah Ta'ala jauh lebih sayang kepada kita. Allah Ta'ala jauh lebih sayang kepada kita. Jemaah, tak terhitung entah berapa kita baca siang malam Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya dengan menyebut nama Engkau ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Dalam solat minimal kita baca 17 kali. Bagi yang rajin solat sunat lebih dari 17 kali. Apa yang kita baca? Surah Al-Fatihah. Apa bunyi salah satu dalam surah Al-Fatihah? Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi meninggal anak kita itu tanda Allah sayang kepada kita. Meninggal suami kita itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Meninggal ayah kita itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Intinya Allah tak pernah menzalimi kita. Tapi baru itu bisa kita rasakan manakala manusia berhusnuzon kepada Allah. Karena ada manusia yang kadang-kadang begitu diuji oleh Allah, dia suuzon, sehingga keluar kata-kata yang tak sepantasnya. Apa kadang-kadang kata sebahagian kita begitu dapat musibah, meninggal suami, meninggal ayah, ya Allah, kok cepat kali Engkau panggil. Kata seperti itu tak boleh, dan itu dosa. Jangan ada keluar kata-kata yang seperti itu. Ini mohon maaf, semua kita pasti akan mengalami suatu saat nanti. Ada kadang-kadang sebahagian kita, sebahagian manusia, begitu meninggal suaminya, meninggal ayahnya, apa kata dia? Coba cepat-cepat tadi dibawa ke rumah sakit. Coba kalau begini tadi penanganannya. Hal-hal yang seperti itu, siapapun kita yang hadir malam ini termasuk saya, itu tak boleh kita kemukakan. Itu tak boleh kita kemukakan. Kalau kita kemukakan bagaimana Pak Ustaz? Itu tanda kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ketika kita kadang-kadang diuji oleh Allah, kita protes sama Allah taala. Apa kita bilang? Apa salahku ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Untung Allah tak jawab. Sempat Allah jawab apa salah kita, apa dosa kita, takut kita mungkin mendengarnya.
Tapi kenapa kadang-kadang keluar kata-kata seperti itu? Karena manusia bersuuzon. Untuk itu berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, bagaimana supaya kita bisa sabar? Di sebalik musibah ini ada hikmah. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jangankan meninggal ayah kita, meninggal suami kita, tertusuk oleh satu jarum pun kaki kita, itu baik buat kita. Allah nak hapus dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi? Ma yazalul bala bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Kata Rasulullah, senantiasa bala ujian menimpa mukmin lelaki, menimpa mukmin perempuan, kadang menimpa dirinya, kadang menimpa hartanya, kadang-kadang menimpa orang yang dia cintai. Apa tujuan Allah? Agar nanti suatu saat kita kembali ke Allah, kita tak bawa dosa lagi. Kemana perginya dosa kita? Allah dah hapus. Kapan Allah hapus? Lewat musibah yang dulu sabar saat di dunia kita menerima. Yang kedua lebih hebat lagi, lewat musibah Allah nak kasih pahala sama kita. Apa bunyi ayat? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sebutkan sesungguhnya disempurnakan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas. Kadang-kadang ada sebagian manusia berkata, sabar itu ada batasnya. Tak ada batas sabar itu, kita saja yang buat-buat. Sabar itu tak ada batas. Lalu kadang-kadang mengapa manusia mengatakan sabar itu ada batasnya? Itu buatan kita. Allah inginkan sabar kita tak ada batasnya. Kapan baru kita berhenti bersabar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah batas sabar kita. Selagi hidup kita mesti bersabar. Dan pahala sabar itu sangat besar. Saking besarnya Allah tak sebutkan besarnya. Kalau pahala solat Allah sebutkan besarnya, pahala sedekah Allah sebutkan besarnya. Tapi pahala sabar, apa kata Allah? Bi ghairi hisab, tanpa batas. Untuk itu wahai ahli bait, sabarlah. Allah ingin kasih pahala kepada kita. Karena jemaah, kalau dapat kita ini ingin berlama-lama dengan orang yang kita cintai. Kalau dapat kita ingin Nabi Muhammad hidup sampai hari ini. Kan enak kalau Nabi Muhammad hidup sampai hari ini. Apapun masalah bertanya kita sama dia. Alangkah enaknya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali hidup sampai hari ini. Alangkah enaknya kalau Khadijah, Aisyah hidup sampai hari ini. Tetapi ternyata Abu Bakar wafat, Umar, Utsman, Ali, Nabi Muhammad, Khadijah, Aisyah, semuanya telah mendahului kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Ini yang ketiga, hikmah musibah yang tak kalah hebatnya. Apa itu? Lewat musibah yang apabila kita sabar, Allah ingin masukkan kita ke dalam surganya. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Mali abdil mu'min indi jazaa'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu ilal jannah." Tak ada balasan buat hambaku yang beriman saat Allah ambil yang paling ia cintai. Tadi kita katakan, istri mana yang tak cinta sama suaminya, anak mana yang tak sayang sama ayahnya, itu yang diambil lalu sabar, maka tak ada balasannya kata Rasulullah kecuali surga. Bapak Ibu jemaah teristimewa Sahibul Bait, kita tambah sedikit lagi, ini khusus untuk anak-anaknya. Pada suatu hari datang seorang laki-laki dari Bani Salimah kepada Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam bab berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadis ini dari Usaid Malik bin Utsbah As-Sa'di. Datang seorang laki-laki ini bertanya ke Rasulullah. Kepada anak-anak, kita simak baik-baik. Dan kepada kita semua, karena kita semua yang hadir adalah anak. Tentu termasuk juga saya. Apa kata laki-laki ini? Dia bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma min ba'di mautihima?" Ya Rasulullah, aku ini seorang anak. Ayah dan ibuku telah meninggal. Selaku anak, masihkah aku berbakti kepada ayah dan ibuku? Rasulullah menjawab, "Na'am,
Walau ayah ibumu telah meninggal, engkau mesti berbakti kepada keduanya. Lalu bagaimana caranya Rasulullah? Pertama kata Rasulullah, as-salatu alaihima. Doakan ayah atau ibumu itu. Apa yang kita doakan kepada Allah untuk ayah kita yang telah meninggal? Mohon kepada Allah supaya semua ibadahnya diterima. Karena almarhum Haji Muhammad Yazid bin Jamil setelah meninggal dunia kemarin, dia tak bisa berdoa lagi. Ya Allah terima salatku, ya Allah terima puasaku, ya Allah terima semua ibadahku. Almarhum tak bisa lagi berdoa seperti itu. Dan kita tak tahu, almarhum juga waktu hidup tak pernah Allah kasih tahu amalnya diterima atau tidak. Sekarang beliau tak bisa berdoa lagi. Wajib anak-anak yang mendoakan. Ya Allah terima puasa ayah, terima semua solat ayahku, terima bacaan Quran ayahku. Doakan seperti itu. Siapapun kita yang malam ini sudah meninggal ayah ibunya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka doa yang seperti ini wajib kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, ini doa mesti kita lakukan. Ini bentuk bakti kita kepada ayah ibu kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf jemaah, kita sering menyaksikan ketika umpamanya meninggal ayah dan ibu kita, anak-anak maaf ini sehari, 2 hari, 3 hari setelah ayah meninggal, doanya khusyuk. Kadang-kadang mohon maaf lagi kalau pergi masjid paling cepat. Tapi nanti setelah sebulan ayah meninggal, setelah 2 bulan, doanya tak khusyuk lagi. Ayah kita butuh doa kita bukan hanya 3 malam. Ayah mak kita yang telah wafat butuh doa kita bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun. Mulai dia meninggal sampai hari ini, sampai kapanpun selagi kita selaku anak masih hidup, dia membutuhkan doa kita. Dan itu perintah Rasulullah. Itu perintah Rasulullah. Dan itu Allah akan kabulkan. Dan kita selaku anak mendapatkan pula pahalanya. Itu yang pertama nasihat Rasulullah. Doakan ayah ibu. Yang kedua ya Rasulullah, wal istighfaru lakuma. Mohon kepada Allah bagaimana dosa ayah dan ibumu itu diampuni. Jemaah, Allah tuh sayang sama kita. Coba kita buka dalam surah Al-Isra ayat 24. Doa untuk ayah dan ibu tuh pendek betul. Coba nanti buka Al-Isra ayat 24. Doa itu tak sampai sejengkal panjangnya. Apa bunyi doanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa Allah buat pendek? Supaya kita selaku anak mudah menghafalnya. Kenapa Allah buat pendek? Agar kita selaku anak mudah mengamalkannya. Terbayangkan oleh jemaah kalau doa itu Allah bikin panjang, susah anak-anak nak menghafalnya. Terbayangkan jemaah kalau doa itu Allah bikin panjang, susah anak-anak mau mengamalkannya, kepanjangan. Allah paham. Allah buat pendek jemaah agar mudah menghafal. Allah buat pendek agar mudah mengamalkan. Tapi mohon maaf, kadang-kadang yang pendek ini banyak juga anak-anak tak menghafal atau hafal tapi tak mengamalkannya. Apa arti doa tadi itu? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang sering kita baca, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni aku, ampuni ayah ibuku, sayangi keduanya. Jemaah, almarhum bukan malaikat. Saya yakin almarhum walaupun waktu hidup rajin beramal soleh, dosanya pasti ada. Dan almarhum ketika hidup minta ampunkah kepada Allah? Saya katakan dia pasti minta ampun. Cuma entah Allah ampuni, entah tidak. Sekarang dia tak bisa minta ampun. Lalu siapa sekarang yang minta ampun kepada Allah atas dosanya? Anak
anak-anaknya. Anak-anaknya siang malam memintalah ke Allah, ya Allah ampuni dosa ayahku ya Allah. Mulai kecil sampai yang besar, yang lama dan yang baru ya Allah, yang dia lakukan terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi ya Allah, ampunkan semuanya. Jemaah, di masjid juga pernah saya sampaikan, kita nih kalau sudah meninggal nanti, begitu masuk kuburan, Allah udah lihatkan tempat kita nanti di akhirat di mana. Kalau kita ahli surga jemaah, begitu masuk kuburan, surga itu yang kita lihat sampai kiamat datang. Alhamdulillah. Tapi kalau kita adalah calon penghuni neraka, begitu masuk kuburan, neraka itu pula yang kita lihat sampai datang kiamat. Dan apa maksud saya? Kita tak tahu almarhum mulai masuk kubur sampai hari ini dia sedang melihat apa. Ini konten-konten saja kita bilang. Kita tak tahu dia sedang melihat apa. Pertanyaan, tegakah sang anak? Andai kata almarhum melihat tempatnya di neraka, di sini doa anak sangat berperan betul. Maka minta ke Allah, siapapun kita yang hadir ya Allah, jadikan kuburan ayahku sebagai taman-taman surga ya Allah. Jangan pernah berhenti meminta itu. Siapapun kita. Karena begitu manusia mulai masuk kuburnya, Allah telah lihatkan tempat. Makanya ada doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur ayahku indah bagaikan taman surga. Minta terus, minta terus, minta terus. Bukan hanya 3 hari, bukan hanya 7 hari, bukan hanya 40 hari, setiap hari selagi kita hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga ya Rasulullah, yang ketiga adalah wa infazu ahdihima min ba'dihima, tunaikan janji-janjinya. Kalau ada waktu hidup beliau bernazar, mungkin nazarnya belum dibayar oleh anaknya. Mungkin waktu hidup, mungkin almarhum pernah berhutang dan belum dibayar itu oleh anaknya. Yang keempat ya Rasulullah, wasilaturrahim la tusalu illa bihima, sambung tali silaturahminya. Karena kadang-kadang ada kita begitu ayah dan ibu meninggal, macam tak ada hubungan kita dengan abang dan adik dari ayah ibu kita lagi. Itu tak boleh jemaah. Kalau ayah ibu kita meninggal, kita selaku anak yang berperan untuk menghubungi tali silaturahmi tersebut, memesrakan hubungan tersebut. Lalu yang kelima ya Rasulullah, yang kelima waqrim sadiqihima min waqrim sadiqihima, berbuat baik kepada teman-temannya. Almarhum saya yakin waktu hidup pasti punya banyak teman. Dan siapa teman-temannya? Anak sekarang yang berperan menggantikan ayah ibunya. Ya maaf. Ayah ibu ini magnet. Apa maksud saya magnet? Kalau ayah dan ibu masih ada, kita biasanya kakak beradik kompak. Kalau di rantau kita pulang hari baik bulan baik. Tapi kadang-kadang ada terjadi begitu ayah dan mak tak ada lagi, adik beradik pun tak kompak lagi. Apa kadang-kadang salah satu penyebabnya? Ada satu surat tanah yang hilang. Ada BPKB yang hilang satu. Sehingga telepon abang-abang tak bunyi lagi, telepon adik-adik tak bunyi lagi. Kenapa tak bunyi lagi? Ada salah satu surat yang hilang. Apa maksud saya? Harusnya kita selaku anak, setelah orang tua kita meninggal, tingkatkan kesolehan kita. Apa sebab? 5 perkara tadi syaratnya soleh. Apa bunyi hadis? Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin, sadaqatin jaratin au ilmin yataquli au walidin salihin yad'ulah. Jadi yang 5 perkara tadi syaratnya soleh. Jangan kakak beradik bergamuk setelah ayah dan mak tak ada. Karena banyak terjadi setelah ayah mak tak ada, adik beradik tak tegur lagi. Itu tak boleh, jemaah yang berbahagia. Itu sedikit yang bisa kita sampaikan untuk sahibul bait, khusus buat anak-anaknya, termasuk juga sang istri tentunya, dan sekarang buat kita semua. Jemaah, malam ini kita bertakziah. Yakinlah, suatu malam jemaah Masjid Ar-Rahman akan datang bertakziah ke rumah kita. Entah malam esok, malam pertama, atau bisa jadi malam ini malam pertama. Oh, tak mungkin malam ini Pak Ustaz. Saya sehat walafiat. Jemaah, sehat bukan berarti kita lama mati ini.
Sakit bukan pula berarti sebentar lagi kita mati. Muda bukan berarti kita lama hidup lagi. Tua, itu tentu bisa jadi sebentar lagi mati. Jadi apa maknanya? Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun kita mesti bersiap-siap. Karena sesungguhnya tadi kita katakan, bisa jadi malam besok, malam pertama orang takziah ke rumah kita. Atau bisa jadi malam ini malam pertama. Jangan pernah berkata saya masih sehat, saya masih muda. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Rumah besar jemaah sekeliling yang saya tengok ini, dindingnya warna-warni, kemudian luas taman di depannya, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Kemana kita Pak Ustaz? Ke suatu tempat yang semua serba dari tanah. Pakaian jemaah yang dipakai indah-indah malam ini, suatu saat semuanya akan kita tanggalkan. Apa sebab? Kita akan bertukar kain kapan. Tak ada lagi warna kecuali putih semua. Tak lagi dijahit walau selai benang pun. Kaum muslimin, tadi kita salat isya, alhamdulillah. Suatu saat nanti kita justru akan disalatkan untuk menuju kuburan kita. Jemaah yang berbahagia, hari ini kita bisa ayunkan tangan, langkahkan kaki. Suatu saat nanti tangan terlipat kaku, kaki tak bisa lagi melangkah. Apa sebab? Nafas kita sudah berhenti, perjanjian kita sudah sampai, malaikat sudah cabut nyawa kita. Semoga kita semua yang hadir nanti husnul khatimah. Amin. Jemaah, andai kata kita su'ul khatimah, gagallah hidup kita. Walaupun waktu hidup dulu kita entah jadi apa saking tingginya pangkat, tapi su'ul khatimah, gagal hidup kita. Tapi walaupun kita orang yang menderita di dunia, tapi akhir hayat kita husnul khatimah, itulah kesuksesan. Ternyata gagal dan suksesnya kita ditentukan oleh nafas terakhir kita. Ingat itu. Husnul khatimah kita, itulah kesuksesan. Su'ul khatimah kita, itulah kegagalan. Maka sering meminta kepada Allah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku husnul khatimah. Bagaimana supaya kita husnul khatimah? Rajin-rajinlah kita beribadah. Sebagai penutup, saya bacakan sebuah ayat. Semua kita pasti sering mendengar ayat ini. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kamu tak boleh mati. Jangan mati kecuali mati dalam keadaan bertakwa tersebut. Mati dalam keadaan menjadi orang Islam yang baik. Berarti kalau kita mati bukan dalam keadaan bertakwa, bukan dalam keadaan menjadi orang Islam baik, Allah tak mengharapkan kepulangan kita. Kita tetap pulang juga, tapi Allah tak mengharapkan. Sehingga ketika kita pulang, Allah Subhanahu wa taala lempar jenazah kita dan untuk dipukul-pukul oleh malaikat. Tapi yang diharapkan kepulangannya oleh Allah, di mana disimpan oleh Allah? Fil a'la illiyin. Allah simpan roh kita di surga, jemaah. Tapi kalau kita pulang tak diharapkan oleh Allah, banyak dosa, fisijin. Allah tempatkan di kerak-kerak paling bawah. Na'udzubillah, subhanallah. Inilah yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga sahibul bait sekeluarga tetap dalam keadaan sabar dan terus berdoa kepada Allah untuk almarhum suami tercinta, untuk almarhum ayah.